Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Iim. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi wawasan kebangsaan. Kita terfokus kepada lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita mulai simak bersama-sama. Oke. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 9. Yang pertama itu ada MPR, yang kedua ada Presiden, ketiga ada DPR, keempat ada BPK, kelima ada Mahkamah Agung, keenam ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, ada DPD, ada Bank Indonesia atau Bank Sentral. Yang pertama adalah MPR. MPR ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya itu, anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Anggota DPR itu berjumlah 550 orang dan anggota DPD itu 4 kali jumlah provinsi. Jadi anggota MPR itu adalah anggota dari DPR dan anggota dari DPD. MPR ini memiliki wewenang yang pertama melantik dan menggantikan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, MPR ini memiliki wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang berhak mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Yang kedua, lembaga negara adalah presiden. Presiden dan wakil presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Jadi presiden dan wakil presiden ini langsung dipilih oleh rakyat. Wewenangnya adalah yang pertama, presiden membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, presiden menetapkan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah itu yang menetapkan adalah presiden. Terus yang ketiga, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi memiliki memegang kekuasaan tertinggi. Terus yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas pertimbangan DPR. Jadi presiden membuat perjanjian internasional atau kerjasama dengan negara lain itu harus berdasarkan pertimbangan dari DPR. Yang selanjutnya, presiden memiliki wewenang mengangkat dan menerima duta dan konsul. Duta itu yang mengangkat presiden, konsul juga yang mengangkat ke presiden, dan konsul dan duta dari negara lain itu yang juga yang menerima adalah presiden. Selanjutnya, presiden ini memiliki gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi presiden ini memiliki gerasi. Gerasi itu adalah bahasanya itu pemberian pemotongan tahanan kepada narapidana, tapi harus berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang kedua tadi, rehabilitasi ini pengembalian nama baik seseorang. Nah, pengembalian nama baik seseorang itu harus juga memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang selanjutnya, presiden ini berhak memberi amnesti, abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti yaitu mengembalikan status seseorang yang tadinya dinyatakan bersalah tetapi beliau tidak bersalah, makanya presiden berhak memiliki amnesti. Terus yang selanjutnya itu ada abolisi, yaitu menghentikan atau penyusunan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap
perkara tersebut. Jadi ada proses peradilan kepada seseorang. Nah, presiden ini memiliki hak abolisi, yaitu menghentikan semua proses pengadilan yang ada. Yang selanjutnya itu adalah memberi gelar dan tanda jasa. Memberi gelar kepada pahlawan dan tanda jasa kepada pahlawan. Yang selanjutnya mengangkat dan menggantikan menteri. Jadi menteri kabinet itu yang mengangkat adalah presiden dan juga yang menghentikan adalah presiden. Yang terakhir, presiden memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi itu adalah wewenang dari presiden. Kita lanjut. Lembaga selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ya itu dipilih secara langsung oleh rakyat dan jumlahnya itu adalah 550 anggota DPR. Nah, DPR memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu adalah fungsi DPR sebagai legislatif, berarti dia membuat undang-undang. Sedangkan fungsi anggaran adalah membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap apa? Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Jadi rancangan undang-undang APBN atau RAPBN itu yang dibuat oleh presiden, itu yang menyetujui atau tidak menyetujui adalah DPR. Terus fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah melaksanakan atau mengawasi undang-undang yang telah dibuat atau RAPBN tadi yang disahkan oleh DPR menjadi APBN. Nah, jalannya APBN itu akan diawasi oleh DPR. Yang selanjutnya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Oke, kita bahas dulu. Hak interpelasi itu adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden mengenai kebijakan pemerintah yang sangat penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu hak interpelasi. Yang kedua itu ada hak angket, adalah melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang tadi, ya kebijakan pemerintah tadi yang strategis berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah tadi. Terus yang selanjutnya menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini akan diajukan kepada presiden terkait dengan kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terkait di tanah air atau di dunia internasional. Itu adalah hak menyatakan pendapat. Oke, selanjutnya hak anggota DPR itu ada ya. Yang pertama adalah hak anggota DPR, hak imunitas. Hak imunitas itu adalah hak kekebalan hukum. Hak kekebalan hukum ini berkaitan dengan dalam persidangan tadi, serta mengusulkan rancangan undang-undang. Selanjutnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini adalah tugasnya memeriksa penggolongan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, hasil pemeriksaan BPK itu akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, Badan Pemeriksa Keuangan ini memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, dalam menjalankan tugasnya,
BPK ini bersifat bebas dan mandiri. Oke, kita lanjut tentang Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga kehakiman itu ada dua, yang pertama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan militer, peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara. Jadi Mahkamah Agung ini dia mengadili pada tingkat kasasi, jadi pada tingkat akhir. Terus yang terakhir, wewenang Mahkamah Agung adalah menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK ini terdiri dari 9 anggota hakim. Ya, 9 hakim itu 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari Presiden. Nah, wewenangnya adalah yang pertama menguji tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terus wewenang selanjutnya adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi kalau ada lembaga negara yang sengketa terkait dengan kewenangannya, ini yang akan mengatasi adalah Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya memutuskan pembubaran partai politik, yang berhak membubarkan partai politik itu ya Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya memutuskan perselisihan hasil pemilu. Jadi ketika ada pemilihan umum baik dari pemilihan tingkat kabupaten, provinsi atau di tingkat nasional, ketika ada perselisihan penghasilan hasil suara, ini yang akan memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Terus yang terakhir, Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang untuk memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jadi misalnya Presiden melakukan suatu tindakan terpidana, kan Presiden diawasi oleh DPR. Nah, DPR ini akan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini akan mengadakan penyelidikan ya terhadap dugaan DPR tadi dan memberikan putusan benar atau tidak atas dugaan DPR kepada Presiden dan Wakil Presiden, dia bersalah atau tidak. Oke, selanjutnya lembaga negara yang selanjutnya adalah KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini bersifat mandiri, memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, jadi hakim itu yang mengangkat adalah Komisi Yudisial yang ditempatkan di lembaga peradilan. Jadi yang mengangkat hakim adalah Komisi Yudisial. Terus yang menjaga keharmonisan, intinya yang mengawasi juga Komisi Yudisial. Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini dipilih oleh rakyat dari daerahnya masing-masing. Jadi ada 34 provinsi di negara kita. Jadi 34 kali 4 anggota DPD, setiap provinsi itu memiliki wakil 4. DPD ini adalah anggota dari DPR. Ya. DPD merupakan wakil-wakil dari daerah. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat di ibu kota negara. Terus DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang berkait dengan otonomi daerah, rancangan undang-undang otonomi daerah atau berkaitan dengan daerah, undang-undang daerah. Jadi itu adalah wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Terus yang terakhir itu adalah lembaga negara BI atau Bank Indonesia.
BI adalah kekuasaan moneter. Jadi BI itu memiliki kekuasaan moneter. Dia yang memiliki hak untuk mencetak uang dan menarik uang dari peredaran. Jadi yang berhak menarik uang dari peredaran dan yang berhak mencetak mata uang pecahan rupiah itu adalah Bank Indonesia. Oke, sekian materi kita tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.